gempuran uang elektronik ya. Jadi e-money. Ini judul yang diberikan oleh panitia masjid. Jadi kalau kita bicara mengenai dinar, dirham dan e-money, berarti kita akan bicara mengenai sesuatu yang real, yang nyata, dan sesuatu yang tidak nyata. Jadi antara yang hak dan yang batil, antara yang punya nilai dan tidak punya nilai, antara emas dan ya tadinya kertas, tapi sekarang bahkan bukan berupa kertas. Dan kalau kita bicara mengenai dinar dirham itu, kita harus bicara dalam ranahnya, dalam habitatnya, yaitu muamalah. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya bahwa Islam itu dulunya datang sebagai elemen yang asing dalam masyarakat, ghoriban. Karena pada waktu itu sudah berjalan satu tatanan yang mapan, yaitu di bawah model kehidupan yang dikendalikan oleh dua kekuatan besar. Di barat itu oleh Romawi dan di timur oleh Persia. Lalu tumbuhlah Islam di Madinah, satu kota yang sangat kecil yang tidak dikenal sama sekali, dan diturunkan di kalangan orang Arab yang sama sekali tidak punya peradaban. Jadi Romawi itu peradaban besar, Persia juga peradaban besar. Nah, Islam di tengah orang Arab yang hidupnya masih sangat terbelakang lah dalam ukuran Romawi dan Persia. Nah, tapi Nabi juga mengatakan bahwa kelak Islam juga akan kembali sebagaimana dia bermula, yaitu sebagai sesuatu yang asing. Jadi hari ini ya kita tentu hidup di bawah satu model kehidupan yang sehari-hari kita jalani, dan karena itu kita sulit untuk mengerti bahwa kita ini hidup dengan cara yang tidak normal, dengan cara yang melawan fitrah, melawan ketentuan dari Allah SWT ya. Jadi bayangkan kalau ada orang yang tertidur selama 300 tahun seperti Ashabul Kahfi ya, dari 300 tahun yang lalu, dan dia terbangun hari ini lalu keluar ke Jalan Braga situ atau ke Dago sana atau di Segitiga Emas di Jakarta, maka dia akan menjadi orang yang sangat asing ya. Menjadi sangat asing melihat kehidupan yang sebaliknya. Kalau kita hidup 200 tahun yang lalu, maka kita juga akan melihat kehidupan yang asing gitu ya. Nah, saya ingin memulai dengan mengutip surat Al-Baqarah ya. Jadi semua bermula dari sangat awal, ketika Allah SWT menurunkan Nabi Adam ya, Nabi Adam alaihissalam begitu diciptakan sebagai khalifah. Allah SWT mengatakan dalam ayat Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah ayat 31 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alamal adama asma'akulaha. Ya, wa 'alamal adama asma'akulaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikatu. Faqala ambiuni bisma'i haula'i in kuntum shodiqin. Jadi kepada Nabi Adam diajarkanlah nama-nama atas segala sesuatu. Alam wa alamal adama asma'akulaha. Dan kemudian Allah berkata pada malaikat ya, pada para malaikat, dan berfirman dan berfirman, wahai para malaikat, sebutkan nama-nama yang tadi diajarkan pada Nabi Adam. Lalu para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilmalana ilama alamtana innaka antal alimul hakim. Ya, maha suci Engkau ya Allah, kami hanya tahu apa yang Engkau ajarkan.
Jadi malaikat tidak bisa menjawab apa yang diterangkan oleh Allah SWT. Dan kata lain, seluruh apa yang diberikan pada Nabi Adam itu hanya diberikan pada manusia. Ya, jadi semua diberitahukan nama-nama benda, dan di balik nama itu semua ada maknanya. Ini ayam, ini kayu, ini batu, ini air, dan sebagainya. Dan semua itu punya fitrahnya. Jadi kalau kayu, fitrahnya ya dipakai buat pintu, buat meja, buat kursi, dan sebagainya. Jadi siapa yang mengajari orang membuat pintu, membuat meja, kursi adalah Allah SWT. Siapa yang mengajari bahwa ini adalah ayam, dan ayam itu dibuat untuk sate, untuk gulai, dan sebagainya adalah Allah SWT. Nah, begitu juga yang mengajarkan ini emas, ini perak, ya, adalah Allah SWT. Dan untuk apa emas dan perak? Nah, dalam surat yang lain Allah SWT berfirman, ya, di sini, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril munqantarati minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harz. Jadi Allah tumbuhkan di dalam qalbu manusia zuyyina linnasi hubbus syahwat, ya, kecintaan fitrah, kecintaan alamiah pada perempuan, pada anak-anak laki-laki, pada harta yang banyak, yaitu emas, perak, tanaman, ternak, dan kata lain tadi, yang menciptakan kecintaan kita kepada emas dan perak adalah Allah SWT. Ya, dan kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, secara khusus emas dan perak itu beda dengan tanaman atau ternak atau seluruh benda-benda yang lain, karena emas dan perak diciptakan sebagai alat tukar. Jadi di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, beritahukan orang-orang yang tidak membelanjakan emas dan perak berita azab yang pedih, yaitu nanti di neraka jahanam, yauma yuhma'al nafi nari jahanam, ya, semua yang dipanaskan ketika semua dibakar atau SWT, emas dan perak itu yang tidak dibelanjakan, yang disimpan-simpan, akan disetrikakan. Jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, di dahi mereka, di lambung mereka, dan di punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah akibat yang kamu simpan-simpan, yang kamu timbun-timbun. Nah, jadi emas adalah diciptakan sebagai alat tukar. Jadi supaya beredar dia harus menjadi uang. Itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ketika Allah SWT berbicara mengenai harta yang nilainya besar, selalu yang dirujuk adalah emas. Dan ketika yang dibicarakan adalah harta yang kecil, maka yang dirujuk adalah perak. Ya. Nah, jadi siapa yang membuat nilai emas itu tinggi dan nilai perak itu murah adalah Allah SWT. Tidak mungkin tertukar, emas menjadi murah, perak menjadi mahal. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa semuanya datang dari Allah SWT, sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai satu fitrah. Ya, lalu bagaimana detail kita memahami fungsi emas, perak, dan sebagainya? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Yang pertama kali diajarkan adalah apa itu harta. Ya. Bagaimana kita mengukur harta? Nah, Nabi mengatakan, jadi pada waktu tahun pertama hijrah, sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ribut di pasar antara orang-orang Mekah dan Madinah, antara Ansor dan Muhajirin. Ya, karena orang-orang Muhajirin ini, orang-orang Mekah ini pedagang, punya kebiasaan sendiri dalam menentukan harga, yaitu ditimbang. Sedangkan orang-orang Madinah adalah petani, punya kebiasaan sendiri dalam menentukan barang, yaitu dengan cara ditakar, yang dikenal sebagai sok dan mut. Nah, lalu karena ribut di pasar, Nabi kemudian mengatakan, kalau kalian mengukur nilai, ya dengan dua cara tadi. Satu, ditimbang. Nah, kalau pakai timbang, maka yang dipakai timbangan orang Mekah, kata Nabi SAW. Nah, lalu Nabi memegang satu koin emas.
Nah, kata Nabi, ini timbangan orang Makkah yang disebut sebagai satu mithqal. Satu mithqal itu berasal dari 72 habbah, yaitu 72 butir jawawut yang rata-rata. Ya, ketika ditimbang itu mengesahkan satu mithqal. Nah, tapi kalau ditakar hal-hal yang tidak bisa ditimbang, maka kata Nabi pakai takaran orang Madinah, yaitu mi'yal, yang disebut sebagai sok dan mud. Jadi satu sok ini satu tangkup tangan orang dewasa begini, ini satu sok, satu mud. Nah, satu sok itu 4 mud. Nah, jadi ketika kita membayar zakat fitrah misalnya, itu ditetapkan zakat fitrah adalah satu sok 4 mud. Nah, kita sekarang menggunakan istilah liter. Jadi satu sok Madinah itu kira-kira 2 liter, 2,04 liter. Ya, kebanyakan kita sekarang bayar fitrah berapa, Bu? Ada yang 3,5 liter, ada yang 3 liter. Nah, itu bukan sok Madinah, itu sok Baghdad atau sok Damaskus ya. Nah, Nabi mengajarkan soknya adalah sok Madinah, jadi cukup 2 liter, lebih sedikit. Gitu. Nah, jadi apa itu harta? Jadi harta adalah sesuatu yang bisa ditakar dan ditimbang. Ya, jadi beras itu ditakar, kurma ditakar. Nah, kalau meja, kursi, baju yang tidak bisa ditakar ya ditimbang. Tapi ditimbangnya dengan alat tukar yang disebut sebagai ain. Nah, ini ain ya, emas atau perak. Nah, pada waktu itu emas yang beredar seperti yang saya sampaikan berasal dari Romawi. Sedangkan perak yang beredar itu berasal dari Persia. Nah, emas hanya ada satu mithqal, sedangkan peraknya waktu itu ada macam-macam, ada yang besar, kecil, dan sedang. Nah, oleh Nabi kemudian dirata-ratakan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap 7 mithqal sama dengan 10 perak. Nah, dari situ kita kemudian tahu bahwa 1 dinar itu adalah koin emas 4/4 gram 22 karat, dan koin perak adalah 2,975 gram perak. Nah, inilah harta. Seperti hanya jagung adalah harta. Ini harta. Ya. Jadi kalau beras 1 liter dibagi 2 menjadi berapa, Bu? Setengah liter, ya kan? Emas 4 gram dibagi 2 menjadi 2 gram. Nah, itu harta. Jadi bisa ditakar atau ditimbang. Nah, itu berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Ya, ribuan tahun, bahkan sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam, bahwa manusia memahami harta itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, ya, yang ada nilainya. Nah, lalu kemudian ketika terjadi pertukaran atau jual beli, maka jual beli itu adalah pertukaran 2 jenis harta. Sehingga kalau kita buka kitab-kitab fikih jual beli, definisi jual beli itu adalah tamliku ain maliyatin. Mendapatkan ain, jadi yang disebut ain itu adalah secara spesifik nukut sebetulnya, yaitu koin emas dan koin perak. Jadi mendapatkan ain, emas atau perak, maliyatin dengan harta yang lain. Jadi jual beli itu harta ditukar dengan harta, atau kalau tidak dengan mal, dengan manfaatin yang kita sebut sebagai jasa. Potong rambut, laundry, masak dan sebagainya, itu adalah jasa. Jadi harta ditukar dengan harta atau harta ditukar dengan jasa. Nah, itu jual beli. Nah, lalu Nabi juga mengajarkan bahwa jual beli itu syarat rukunnya 3. Yang pertama, dia mesti redho sama redho, ya. Jadi antara dimingkum, tidak boleh kata Allah SWT mengambil harta saudaramu dengan cara batil, kecuali melalui perniagaan, melalui transaksi yang redho sama redho. Nah, itu syarat pertama. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa di sini kamu hanya boleh jual beli dengan bayar pakai emas, atau bayar pakai kedelai, atau bayar pakai dolar. Nah, itu haram. Jadi kalau datang satu orang ke pasar bawa jagung, dia mau beli ayam, dan yang punya ayam bersedia menerima jagung, yaitu sah, halal, harus dibolehkan. Ya, itu makna dari antara dimingkum. Yang kedua adalah mislan bimislin. Nah, jadi harta ditukar dengan harta, tapi yang mislan bimislin maknanya adalah setara. Jadi kalau 1 ekor ayam itu kira-kira setara dengan 3 liter beras, ya itulah nilainya.
ditukar dengan 3 liter beras. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau jual ayam, saya minta dibayar dengan 1 karung beras, nah, itu tidak mithlan bimithlin, tidak setara. Jadi kalau kita pengen tahu seekor kuda ini nilainya seberapa, nah kesetaraannya dengan emas berapa, atau kesetaraannya dengan jagung berapa, gitu. Nah itu yang disebut mithlan bimithlin. Nah yang ketiga adalah yadan biyadin, jual beli itu mesti tunai, Bu. Ya, mesti tunai, ada uang, ada barang. Nah, kalau salah satunya tidak ada, uangnya tidak ada atau barangnya tidak ada, nah itu haram. Itu bukan jual beli namanya. Jadi haram sebagai jual beli. Tapi dia menjadi hutang piutang. Jadi ada yang terhutang. Nah, itu hukumnya nanti berbeda. Kalau ibu jual beli, ibu boleh menambahkan harga untuk ngambil untung, ya. Jadi kalau kulaan 1000 dijual 1500, nah itu boleh. Tapi kalau hutang 1 liter beras kembali 1 liter beras, ya. Hutang 1 juta kembali 1 juta, tidak boleh ditambahkan. Kalau ditambahkan dia menjadi riba. Nah, jadi lihat, kalau dilihat urut-urutannya ya, bahwa fitrah kehidupan manusia itu dalam bermuamalah adalah tadi semuanya dengan harta yang nyata, ya, satu. Yang kedua, bahwa dalam jual beli itu harus redo sama redo, harus setara dan harus kontan. 2, ya kan? Nah, lalu itu berlangsung ribuan tahun sampai kemudian datanglah para filosof. Itu di abad ke-15. Jadi cara hidup yang pertama tadi adalah cara hidup yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, mengikuti fitrah, dan karena itu diatur dengan hukum dari Allah SWT yang dalam Islam diatur dengan Quran dan Sunnah, ya kan? Dan itu semua dalam satu model kehidupan yang juga sesuai dengan fitrah, yaitu ketika hidup di bawah apa yang disebut sebagai para ulil amri, ya. Siapa kemudian yang menerbitkan mata uang emas dan perak? Ya seorang ulil amri, yaitu seorang sultan atau seorang amir. Nah, hiduplah para filosof di abad ke-15. Mereka mengatakan bahwa kita nggak perlu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang kemudian dimulai dengan apa yang disebut sebagai sekularisasi. Jadi Tuhan itu diperlukan pada awal saja. Allah SWT sudah menciptakan kita dan kita dibekali akal pikiran. Nah, disitulah mulai masuk nalar, ya, bahwa kita bisa mengatur kehidupan sendiri. Dan karena itu setelah berjalan cukup lama, kira-kira 300 tahun, pemahaman manusia yang mulai berubah dari yang tadinya sepenuhnya tunduk patuh pada Tuhan, pada Allah SWT, berubah menjadi mulai tunduk patuh pada dirinya sendiri, ya. Nah, itu kemudian berpengaruh pada kehidupan sosial politik, di mana dulu kehidupan itu di bawah para raja dan sultan. Kemudian mereka bilang kita nggak perlu Tuhan, dan karena itu nggak perlu wakil Tuhan, dan karena itu nggak perlu kitab suci. Kita ganti semuanya dengan apa yang disebut sebagai konstitusi, ya, bahwa kita mengatur diri kita sendiri dengan dokumen yang kita rumuskan sendiri. Nah, jadi konstitusi menggantikan wahyu. Nah, lalu secara sosial politik kehidupan berubah, karena kita tidak perlu wakil Tuhan, kita tidak perlu raja, tidak perlu sultan. Kita membuat sistem sendiri, yaitu dengan cara pemimpin itu dipilih. Nah, mereka ciptakan satu model yang namanya demokrasi, yaitu yang menghasilkan pemilu, kita nyoblos, dapat presiden dan sebagainya. Nah, itu di ranah politik. Di ranah ekonomi dan finansial, mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi menilai harta itu dengan cara ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Untuk meringkas cerita, mereka menciptakan satu alat tukar, bahwa uang itu karenanya tidak perlu berupa emas dan perak. Dia bisa ganti dengan kertas. Ya, jadi bermula dari gagasan yang mengatakan bahwa nilai itu tidak lagi perlu ditakar dan ditimbang, tapi nilai itu diganti dengan angka, dengan desimalisme.
Jadi tadi ingat ya, kalau ditanya dari mana datangnya satu miskol, kita bisa jawab. Datangnya satu miskol adalah dari 72 habbah, dari 72 butir jawawut yang ditimbang. Nah, sekarang mereka mengatakan kita cukup dengan angka, ya, 1000, 2000, 3000. Nah, jadi kalau ditanya datangnya dari mana 10.000 ini? 10.000 adalah 10 kali 1000, ya kan? Nah, kalau ditanya 1000 dari mana? 1000 adalah 10 kali 100. 100 datang dari mana? 10 kali 10. Begitu seterusnya. Tapi dari mana datangnya angka 1? Dari mana datangnya angka 0,1? Tidak ada wujudnya. Ya, jadi ketika ditanya 2000 ini apa? Artinya tidak ada artinya, kecuali cuma angka 2000. Nah, tapi kemudian para bankir memberi nama, tapi ini saya kasih nama sekarang, namanya rupiah. Nah, rupiah itu apa? Nah, rupiah pada mulanya seluruh nama mata uang, kecuali yang baru keluar seperti euro, itu tidak ada asal usulnya. Tapi semua nama uang ini berasal dari, kalau tidak emas, perak. Maka kita masih menyebut uang kita 2000 perak, 1 juta perak, 3000 perak. Bahkan menurut Undang-Undang tahun 46, ketika Republik Indonesia didirikan, 1 rupiah itu didefinisikan bahwa setiap 10 rupiah sama dengan 5 gram emas. Jadi 1 rupiah adalah setengah gram emas. Ya. Nah, tapi hari ini coba, ketika dibilang 2000, tidak ada artinya. Dalam bahasa Inggris 2000 juga tidak ada artinya. Tapi begitu bankir mengatakan sekarang saya kasih nama rupiah, maka 5.000 rupiah ini tiba-tiba mendapat 1 botol air. Betul nggak, Bu? Ya kan? Nah, sekarang kalau saya ganti gambarnya menjadi, biar jelas lah, kita ambil yang uang agak besar, menjadi 100.000. Dari 5.000 menjadi 100.000. Yang 95.000 dari mana? Kalau saya tukarkan ini, yang ini jadi dapat berapa botol, Bu? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Yang 19 botol datang dari mana? Kalau ini yang disebut harta tadi, ya, 1 botol. Untuk menjadi 2 botol gimana? Ditambah 1 botol. Untuk jadi 3 botol, ditambah 3 botol. Sampai 20 botol harus ditambah 20 botol. Betul nggak? Tapi ini ilmu sihir ini tadi 1 botol, saya ganti gambarnya, saya ganti angkanya, tiba-tiba sekarang saya dapat 20 botol, betul nggak? Nah, jadi ini bukan harta nih, Bu, ini ilmu sihir. Karena harta itu tadi harus bisa ditakar, harus bisa ditimbang, gitu, supaya perdagangan bisa adil, bisa mislan bimislin, bisa ya dan biadin, dan bisa ridho sama ridho. Nah, coba kita lihat lebih jauh. Pertama itu ya, bahwa ini ilmu sihir. Sekarang kita coba lagi. Kalau 2 lembar kertas ini ditukar, orang mau enggak? Mau. Katanya persis sama. Sekarang kalau saya ganti ini, lagi-lagi pakai yang 100.000. Mau orang ditukar? Siapa yang tidak mau? Yang merah kan? Nah, oke, sekarang saya jadikan 2 lembar deh. Saya belah 2. Mau ditukar? Hah? Tidak mau. Siapa yang tidak mau sekarang? Yang 5.000. Jadi yang betul yang mana? Ya, nah itu sihir. Oke, sekarang saya ganti deh. Saya kasih 2 deh ini. Mau, Bu? 3, 4, 5, 6, 7 deh. Mau? Gak mau. Sekarang kalau ada anak-anak umur 3 tahun tanya, mau yang 7 lembar apa 1 lembar? Iya kan? Jadi ini sihir. Nah, jadi tidak mungkin ini mislan bimislin ketika terjadi jual beli. Kalau ibu membeli ayam, dipotong lehernya, dicincang-cincang jadi gulai, masih ada nilainya. Ini yang katanya dapat 2 ekor ayam, dicincang-cincang jadi 4, bisa dapat ayam. Ya, jadi ketika kita berjual beli dengan ini tidak mislan bimislin. Mislan bimislin itu tadi, kalau yang persis sama ya sebotol dengan sebotol. Kalau ini ayam, ini dengan 3 liter beras misalnya, dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga adalah ya dan biadin, tunai.
Nah, sekarang ilmu sihir ini datangnya dari mana? Ibu kan pada punya uang nih, Bapak Ibu sekalian, di dompet. Dari mana datangnya uang ini? Dapat uangnya dari mana? Ya? Kerja, digaji. Kalau yang pegawai negeri digaji pemerintah. Oke, pemerintah dan perusahaan swasta itu yang gaji itu dapat duitnya dari mana? Ya? Dari bank. Dengan cara hutang. Emang bank ngasih duit begitu aja? Kita harus berhutang pada bank, ya kan? Nah, bank dapat duitnya dari mana? Ya, yang nyetakkan bank sentral. Bank-bank kepada bank sentral dikasih gitu. Hutang juga, ya kan? Nah, sekarang bank sentral dari mana dapat duit? Bank sentral nyetak. Nah, jadi lihat, kapan bank sentral nyetak duit? Iya, kapan dia perlu uang? Bank sentral perlu duit buat apa bank sentral? Bank sentral nggak ngapa-ngapain? Ada permintaan berupa hutang. Jadi lihat ya, uang ini dicetak ketika ada orang utang, Bu. Yaitu pemerintah berhutang atau bank-bank swasta itu berhutang. Lalu hutang ini cuma-cuma? Tidak, dengan bunga 5%, ya kan? Jadi bank sentral nyetak ketika ada yang hutang dan diberikan sebagai hutang dengan bunga 5%. Nah, bank swasta kepada masyarakat dibagi-bagi gitu. Nyoh gitu. Masyarakat dapat duit dari bank dengan cara hutang dengan bunga katakan 15%. Jadi uang ini, Bu, yang sampai pada tangan kita, ini hutang berbunga 20%. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau bank sentral nyetak 100 triliun karena ada yang berhutang 100 triliun, terus kena bunga 20%. Berapa tuh? 1/5 dari 100 triliun. 20 triliun, ya kan? Ada uangnya yang 20 triliun. Hah? Tidak ada. Yang cetak cuma 100 triliun. Tapi yang 20 triliun kan harus dibayar karena sudah ditetapkan sebagai bunga. Ya kan? Jadi caranya gimana membayar yang 20 triliun? Utang lagi. Dan bank sentral nyetak lagi karena ada yang berhutang dan diberikan dengan cara yang sama lagi. Untuk nyicil hutang harus dengan berhutang. Gitu. Nah, jadi membayar sesuatu dengan ini, dengan kertas ini tidak tunai. Batil, jual belinya batil. Nah, lihat. Nah, lalu kalau kita mundur sedikit, lalu datangnya dari mana? Kok tiba-tiba bank sentral bisa seenaknya nyetak duit kalau ada orang berhutang? Nah, karena tadi ingat, semula alat tukar itu adalah emas dan perak yang terbaik. Alat tukar itu bebas, apa saja boleh, tapi yang terbaik adalah emas dan perak. Nah, lalu para bankir mengatakan bahwa emas itu nggak aman, nanti jatuh dan sebagainya. Titipkanlah pada saya. Nah, orang-orang menitipkan emas ini, lalu para bankir mengeluarkan yang namanya kwitansi, dain. Nah, jadi ini ain, ini dain. Ya, nah dalam hukum jual beli atau hukum hutang piutang ini sah, ini boleh sebagai bukti hutang, tapi ini tidak boleh buat jual beli. Kalau mau buat jual beli dia harus dikembalikan dulu hutangnya, surat utangnya diambil hartanya. Nah, itu tamliku ain maliyatin, harta ini ditukar dengan harta yang lain. Ya, nah jadi lihat, datangnya uang kertas itu panjang prosesnya, tapi bermula dari diingkarinya ketentuan dari Allah SWT, diingkarinya ajaran-ajaran dari Rasul SAW yang kemudian sudah menjadi hukum jual beli, hukum tentang uang dan sebagainya. Ya, nah jadi bermula dari orang membangkang pada Allah SWT dan mengatakan, manusia mengatakan bahwa kita sudah punya nalar dan kita bisa menciptakan segala sesuatu atas pikiran kita. Nah, itu berlangsung sampai kemudian ditandai dengan perubahan politik tadi, yaitu revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis inilah yang kemudian menghasilkan perubahan dari kerajaan Perancis menjadi Republik Perancis, dari uang emas menjadi uang kertas di sana yang namanya assignat. Nah, sesudah selesai di Eropa, di dunia Kristen, di dunia Islam dimulai, yaitu dengan proses yang namanya reformasi.
di Daulah Utsmani yang bermula sesudah Revolusi Perancis selesai, kira-kira 100 tahun kemudian. Nah, Daulah Utsmani mulai digarap, maka berubahlah dari Kesultanan Turki Utsmani menjadi Republik Turki. Ya. Nah, jadi lihat, perubahan sistem politik dan ekonomi yang didahului dengan perubahan cara berpikir dan cara berperilaku menghasilkan tadi yang saya bilang, bahwa kita menjadi hidup secara asing di mata orang-orang katakanlah 200 tahun yang lalu, ketika masih mengikuti fitrah, ketika masih mengikuti kehidupan yang diatur oleh hukum Allah SWT, yaitu Quran dan Sunnah dalam hal Islam. Ya. Nah, jadi makin kesini terus terjadi perkembangan bahwa mula-mula mata uang itu emas dan perak, ya, kemudian berganti dengan kertas yang didukung dengan emas dan perak, dan kemudian seperti tadi Undang-Undang 45 mengatakan bahwa setiap 2 rupiah sama dengan 1 gram emas. Ah, tapi hari ini kalau kita tanya, status hutang ini tidak berubah, ya. Jadi kalau kita lihat di neraca bank sentral, ini kan hutang. Dan karena itu kalau uang yang beredar itu adanya pada liability. Jadi ketika kita memegang uang 100.000 ini, Bu, maknanya apa? Kalau dikatakan bahwa 1 gram emas sama dengan 2 rupiah, 100.000 ini berapa gram emas? 100.000 dibagi 2, 50.000 gram emas. Jadi ini 50 kilo emas nih, Bu, menurut janjinya, ya. Nah, sekarang kalau kita kembalikan, oke, saya kembalikan dine ini, kwitansi ini, voucher ini. Nah, ini yang sekarang ada yang kita kenal sebagai voucher. Nah, tapi jadi voucher ini contoh voucher zaman sekarang, 150.000 rupiah. Artinya apa? Ini adalah hutang di atas hutang. Karena dulu ini voucher. Maknanya adalah ini hutang sebanyak 50 kilo emas. Oke, saya kembalikan saudara bank sentral, kwitansi saudara, mana 50 kilo emas saya? Diberikan nggak sama mereka? Nah, jadi itu sudah dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Wa min ahlil kitabi man inta'manhu bikintarin yu'addihi ilaika. Di antara para ahli kitab itu, kalau kamu titipi 1 kintal emas, 1 kintar emas, buah banyak itu, berpuluhan kilo emas, mereka akan kembalikan kepadamu. Wa minhum, tapi ada di antara mereka yang sekarang kita kenal sebagai para bankir ini, man inta'manhu bi dinarin, kamu titipi 1 dinar saja. Nah, itu kata dinar muncul dalam Al-Quran, la yu'addihi ilaika, mereka tidak akan berikan kepadamu illa madumta alaihim qaiman, kecuali kamu tagih, kamu paksa terus, kamu tagih. Dzalika bi anahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun, karena mereka berkata, kami ini ahli kitab ini tidak punya amanah dan tanggung jawab kepada ummiyin, kepada non ahli kitab. Ya, kata Allah SWT, mereka berkata bohong, mereka berdusta, karena mereka tahu bahwa amanah itu harus ditunaikan kepada siapapun. Itu. Nah, jadi model uang kertas yang ada hari ini adalah pengkhianatan atas amanah dari para tetua kita dulu yang tadi, yang menitipkan emas-emas dan perak ini kepada mereka, dan mereka berikan voucher. Tapi voucher ini kemudian dikhianati, tidak ada lagi emas dan perak. Nah, jadi sistem model uang kertas ini belum lama, 100 tahun. Kalau kita lihat bahwa mata uang emas terakhir itu adalah dengan ukuran Utsmani dan Aceh pada tahun 1900-an itu masih berlaku. Uang kita masih emas dan perak. Gitu, sudah para bankir merangsek kehidupan ini sepenuhnya kita dengan kertas, ya. Dan pada mulanya tadi masih di backup dengan emas, dan sepenuhnya menjadi sistem uang kertas kira-kira baru 50 tahun. Nah, hari ini kertas ini pun bahkan sudah kita tidak perlukan. Mereka sudah mengubahnya menjadi digital. Ya. Nah, jadi nama-namanya masih bisa kita lacak. Ada rupiah, ada dolar, ada yen. Tapi wujudnya sudah tidak ada. Jadi kebanyakan kita sekarang jual beli kan sudah tidak pakai ini lagi, Bu. Betul nggak? Sudah pakai ini. Gitu. Nah, itu lebih gaib lagi. Walaupun masih bisa kita lacak datangnya dari mana. Nah, yang paling mutakhir tentu saja munculnya apa yang disebut sebagai elektronik, uang elektronik. Dan itu ada 2 macam. Ada yang jelas, yang masih ada kaitannya dengan uang fiat ini, yaitu yang disebut sebagai GoPay,
Dana, OVO dan seterusnya itu kan sebetulnya masih berupa rupiah. Kalau kita mau berbelanja dengan OVO, pada dasarnya kita masih pakai rupiah, betul nggak? Tapi ada yang nggak jelas asal usulnya, Bitcoin, Ethereum dan seterusnya yang disebut sebagai cryptocurrency, mata uang kripto, gitu. Tapi apapun kedua bentuk ini adalah sudah tadi tidak akan bisa memenuhi rukun jual beli. Kita membayar sesuatu dengan gaib, tidak ada nilainya. Tempo hari lampu mati setengah hari kan Bu di Bandung ini, ya tiba-tiba semua uang kita hilang, tidak ada lagi harta yang ada. Kita akses ATM nggak bisa, kita keluarkan uang nggak bisa dan seterusnya, ya. Jadi dengan listrik mati harta itu sudah lenyap, gitu. Nah jadi apa yang kita jalani hari ini adalah sesuatu yang sangat asing, dan Nabi sudah mengatakan bahwa akan datang satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa seluruh sistem yang kita jalani hari ini, hidup kita ini adalah sistem riba, di mana riba ini satu perbuatan yang sangat keji. Nabi mengatakan serendah-rendahnya dosa riba itu seperti 36 kali berzina, atau sama dengan berzina dengan ibu kandungnya, dengan seorang ibu, ya. Sedangkan kita tahu zina itu sesuatu yang sangat keji, kata Allah SWT. Jauhilah zina karena zina itu sangat keji. Nah, riba 36 kali lebih daripada perzinahan, ya. Jadi Nabi mengatakan tidak ada satupun orang yang tidak makan riba, karena riba sudah menjadi sistem. Riba sudah menjadi sistem. Jadi semula riba itu adalah perbuatan yang menyimpang. Sekarang kita ini riba. Bayangkan, riba itu bukan lagi what you are doing, apa yang kamu lakukan, tapi we are riba, you are riba. Ya, yang kita makan riba, yang kita pakai riba, ini riba, semua riba. Masjid ini riba. Karena semua ditakar dengan ini, ditransaksikan dengan ini. Tadi saya ingin jelaskan bahwa dengan kita memahami ada 3 rukun jual beli, bahwa jual beli itu harus redo sama redo, harus misal bimisnya ada biadin. Di dalam uang kertas ini ada 2 riba sekaligus. Riba itu ada 2 macam, yaitu datangnya dari penambahan yang haram tadi itu Bu. Ini 1 botol, ini tiba-tiba menjadi 20 botol, ya kan? Ini adalah satu, katakanlah 2 buah pisang, begitu ganti gambarnya menjadi 50 atau menjadi 200 buah pisang. Nah, itu riba al-fadl. Nah, yang kedua, riba itu datang dari penundaan, gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah hutang berbunga, dan ketika kita membayar dengan hutang berbunga, dia menjadi ada riba nasiah. Jadi ini ada riba, 2 riba sekaligus. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita sekarang hidup di bawah ilmu sihir, ya kan? Kalau tidak ada sihir Bu, Ibu melihat ini apa Bu? Air dalam botol kan Bu? Nah, kalau tidak ada sihir, Ibu melihat ini apa nih? Emas. Sekarang sihirnya membuat kita melihat ini secara kertas seperti emas, menyalahi fitrah tadi, zuyulina linasi hubu syahwati minan nisa dan seterusnya tadi, ya. Fitrah manusia adalah mencintai emas dan perak, mengenali emas dan perak sebagai harta. Hari ini tidak ada emas dan perak kita pegang, kita mencintai kertas. Laki-laki tidak lagi mencintai perempuan, laki-laki dibuat mencintai sesama laki-laki. Ini semua adalah akibat riba, gitu, ya. Nah, lalu yang terakhir saya ingin sampaikan, apa akibat dari keseluruhan riba ini? Bahwa kita hidup saling menzolimi. Kita hidup saling menzolimi, sehingga Nabi mengatakan bahwa semua yang kamu punya satu saat tidak akan punya arti, tidak akan ada nilainya kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Dan bahwa pada satu hari manusia memerlukan dinar dan dirham untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Jadi dengan katanya Nabi mengatakan bahwa dinar dirham ini kamu perlukan dan akan kembali.
gitu. Dan hari ini dinar dirham sudah kembali, ya. Jadi ketika kita masih hidup dalam ilmu sihir, itu seperti bagaimana rakyat Fir'aun dikendalikan oleh Fir'aun. Ya, sihir itu kan begitu. Kita tidak lagi melihat sesuatu sebagai sesuatu itu, sebagaimana yang diajarkan tadi, allamal adama asma'akulaha. Allah SWT mengajarkan Nabi Adam segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Nah, itu bukan sihir. Nah, sihir adalah ketika orang-orang melihat tali yang dilempar oleh Fir'aun sebagai ular. Sama hari ini, orang-orang melihat kertas ini yang dilempar oleh para bankir sebagai emas. Sesuatu yang tidak ada sebagai ada, sesuatu yang tidak bernilai sebagai nilai, yang bukan harta sebagai harta, gitu ya. Nah, jadi saya kira demikian yang saya ingin sampaikan. Mungkin lebih baik kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Jadi intinya adalah tadi bahwa kita ini sekarang hidup secara asing. Nah, jadi tapi semua kita merasa sama. Jadi kita tidak melihat bahwa kita hidup secara salah, melawan fitrah, melawan kehendak Allah SWT. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung saja. Dari bawah ada. Ketuanya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik pilihan hari ini, kajian hari ini, karena kita mendapatkan penjelasan yang asing. Iya. Pada saat kita lahir, kita sudah masuk ke dunia yang asing, yang berbeda dengan fitrahnya. Pertanyaannya adalah, kita yang sudah ada saat ini, maka dari lahir sudah seperti ini, dari sisi kebijakan pemerintah, kita tidak tahu apakah tidak ada pengaruh atau warna dari semacam lembaga MUI untuk mulai mengarahkan kepada fitrahnya. Kita tidak pernah mendengar ada tanda kutip perlawanan dari MUI untuk mengembalikan ke fitrah kita. Kita tetap seperti dibiarkan untuk hidup nyaman di suasana yang asli sebetulnya yang berjaya. Nah, kalaulah ada perlawanan terhadap sistem uang sekarang ini juga perlawanan dari individu. Saya tidak pernah mendengar ada perlawanan kelembagaan. MUI tidak pernah melakukan perlawanan seperti ini. Ya. Tetapi dari penjelasan yang asing tadi yang kemudian kita pahami secara terbatas ini, apa yang dilakukan? Toh kita bagian dari komunitas dan interaksi kita kan tidak dibatasi dengan interaksi hanya sama muslim. Interaksi juga dengan beragam orang yang keyakinan yang berbeda. Jadi kita ingin mendapatkan penjelasan kalau kemudian komunikasi ini keberagaman, literasi, sosialisasi, komunikasi dengan beragam orang yang berbeda keyakinan, dan kemudian pemerintah juga tidak kemudian membuat kebijakan yang mengarah kepada fitrahnya, dan lembaga yang karena MUI juga tidak secara tegas menunjukkan keberpihakan untuk kami. Apa langkah-langkah yang memang dilakukan kita? Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab dulu aja ya, biar nggak lupa ya. Ini pertanyaan sangat mendasar ya. Kenapa hidup kita yang kalau pakai istilah orang Jawa ini salah kaprah ya. Kita ini hidup secara salah tapi semua melakukannya. Nah, yang pertama harus dipahami bahwa
kesalahkaprahan ini yang banyak diantaranya adalah hal-hal yang haram, walaupun kita semua melakukannya tidak membuatnya menjadi halal, tetap haram. Riba tetap haram, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya khawatir kita ini hidup dalam zaman yang oleh Rasulullah SAW sudah diberitahukan bahwa akan datang satu zaman di mana Al-Quran itu tinggal menjadi buku, dijadikan sebagai buku. Sekarang fenomenanya peternakan, bukan peternakan lah, penciptaan hafiz itu luar biasa hari ini, ya, ratusan ribu hafiz. Itu adalah pertanda bahwa Quran sudah dijadikan buku. Kata Nabi, tinggal tulisannya dan dihafal, berhenti di tenggorokan, tidak diamalkan. Pada saat zaman itu datang, kata Rasulullah SAW, pertanda yang lain adalah masjid umat Islam ini luar biasa, mewah-mewah. Miliaran masjid-masjid hari ini, betul nggak? Di Jogja itu saya pernah, masjid kecil segede-gini lah kira-kira, itu baru selesai belum lama, menghabiskan 62 miliar. Mewah, marmernya, wah kalau malam hari menyala itu, warna biru dari Italia atau dari mana gitu. Tapi kata Nabi, kosong dari hidayah. Dan pada saat itu seburuk-buruk manusia di kolong langit ini adalah para ulama. Para ulama merekalah manusia, dari merekalah datangnya fitnah dan kembalinya fitnah. Gitu. Nah, jadi apa yang kita alami hari ini adalah satu kehidupan yang universal. Jadi apa sebetulnya esensi kehidupan modern ini? Esensi kehidupan modern hari ini adalah ateisme, yang disebut sebagai humanisme, yaitu manusia meninggalkan Tuhan. Manusia mengatakan kita hidup bisa sendiri. Yang kita sebut sebagai yang lebih populer adalah sekularisme. Jadi kita kalau di masjid ini ada Allah SWT, tapi begitu di kantor, di pasar, di laboratorium, di rumah sakit tidak ada Allah SWT. Semua cara berpikir kita sendiri, nalar kita sendiri. Ya. Nah, ini berlangsung sebenarnya secara total itu belum lama, baru kira-kira 70 tahun lah sesudah Perang Dunia Kedua. Sesudah Perang Dunia Kedua kita sepenuhnya dikendalikan oleh sistem ini yang dikontrol dan semula diciptakan oleh para bankir. Jadi kenapa hari ini kita makan riba ini dengan tanpa menyadari bahwa kita makan riba? Karena tadi kita terjebak dalam sihir. Dan kenapa kita mudah terjebak dalam sihir? Karena kita berkepribadian ganda. Kita masih setengah beriman, karena memang kita diajarkan beriman, bertakwa, ya kan? Tapi setengah kita syirik. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah SWT. Tapi siapa yang kamu takuti? Siapa yang kamu taati? Sesuatu selain Allah SWT. Betul nggak? Allah SWT mengatakan riba itu haram, riba itu aku perangi. Kita semua setiap hari menjalankan riba, karena kita tidak tunduk patuh pada Allah SWT. Kita tunduk patuh pada rule of the game dari sistem yang berlaku hari ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita melihat ada lembaga keulamaan seperti yang ada, itu adalah bagian dari sistem yang berlaku. Gitu. Nah, di situ kita harus belajar dari Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi adalah orang-orang muda yang lari masuk ke goa. 300 tahun lebih bangun, dia lihat, kehidupan sudah asing. Kita ini, kalau kita mau menjadi normal, kita harus jadi Ashabul Kahfi. Sehingga kita menyadari begitu kita keluar, kita menjadi orang asing, atau sistem yang ada di luar ini asing bagi dia. Tapi harus dihadapi. Ya, begitu terbangun, mereka bilang, wah bagaimana ini? Lalu mereka bilang, nah ini sekalian kita lihat ya, makna dari uang perak. Kata mereka, satu dari kita harus keluar, pergi ke kota, bawa ini, warikikum, bawa uang perakmu satu, dan cari makanan yang terbaik. Mencari makanan yang terbaik, tapi diam-diam aja katanya, jangan bilang-bilang. Berilah orang ini kan, dan bayangkan satu koin perak ini dapat dipakai untuk membeli makanan untuk 6 orang di zaman Ashabul Kahfi. Berapa
tahun sebelum Nabi Isa. Hari ini 1 dirham ini Bu, kalau dinilai dalam rupiah kira-kira 70 ribu lah. Bisa cukup nggak buat kasih makan 5 orang, 6 orang? Hah? Nasi uduk tuh satu porsi berapa? Hah? Ya, poinnya adalah bahwa dengan perak ini tadi Bu, nilai itu tidak berubah, fitrah itu tidak berubah. Allah SWT berfirman, la tabdila li khalqillah, tidak ada yang berubah dengan fitrah Allah SWT. Begitu diberitahukan pada Nabi Adam, alamal adama asma'a kullaha, ya, 1 perak ini sama dengan 1 ayam, sampai dari zaman Rasul SAW 1 dirham dapat seekor ayam. 70 ribu dapat 1 ayam nggak Bu hari ini? Dapat. Gitu, ya. Nah, jadi fitrah itu tidak peduli dia Kristen, dia Islam, dia Buddha, dia Hindu. Ya, jadi yang berubah ini kehidupan yang fitrah, yang masih yakin pada Tuhan dan murid Tuhan, berubah menjadi sekuler. Kita menuhankan diri kita sendiri atau sebagian dari kita. Yang itu diciptakan tadi melalui perubahan cara berpikir. Itu prosesnya 500 tahun yang disebut manusia modern ini, sejak Renaissance, sejak ada filsafat. Nah, tadi yang saya ceritakan secara ringkas kan kemudian menjadi perubahan sistem politik, ekonomi, menjadi kehidupan ini. Nah, sesudah Perang Dunia Kedua itulah yang muncul yang disebut konstitusionalisme secara tepatnya, bahwa kita hidup di bawah sistem politik republik dengan konstitusi, dan di dalam konstitusi itu didefinisikan bahwa kamu mesti punya bank sentral, punya uang kertas, punya utang negara. Nah, dari situlah kita hidup dikendalikan oleh Fir'aun ini. Itu. Nah, jadi kita harus kembali pada kehidupan fitrah. Nah, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana ya kita pertama, kalau yang paling basic, artinya gini, secara operasional ya sederhana, seperti orang-orang Ashabul Kahfi ini, gunakan kembali uang perak dan emas ini. Sebagian Nabi sudah katakan bahwa kamu akan perlu uang emas dan perak ini untuk hidupmu, duniamu dan akhiratmu. Dan ini sudah beredar. Jadi ini nubah Rasulullah SAW yang sudah tiba, ya tinggal gunakan. Nah, tetapi menyelesaikan masalah operasional ini saja tidak akan tuntas, karena semula bermula dari iman. Ya, jadi persoalan iman ini juga harus kembalikan bahwa kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah SWT, bahwa kita hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kehidupan ini kan 2 aspek, Pak. Aspek ruhaniyah dan aspek dohiriyah. Aspek dohiriyahnya ya ini, semua yang sekarang menjadi riba, inilah yang kita bersihkan. Jadi secara dohiriyah, tugas kita membersihkan riba, maka kita harus mulai mengedarkan koin emas dan perak, mencetaknya, menerbitkannya, mengadakan pasar dan sebagainya. Tapi secara rohaniyah, ini juga sudah sangat kotor. Gitu. Karena kita tinggal separuh bertakwa. Nah, bagaimana kita bisa membersihkan aspek rohaniah? Itulah pentingnya tasawuf, pentingnya ihsan. Nah, kita tahu 100 tahun ini pengajaran tasawuf ini kan didiskreditkan. Pengajaran ihsan ini ditiadakan, dihapus. Dengan mengatakan tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu syirik, tasawuf ini itu doktrin politik untuk menghilangkan pembersihan jiwa ruhani umat muslim yang sudah sangat kotor karena riba. Gitu. Jadi jawaban praktisnya adalah ya kita langsung mulai amalkan, gunakan dinar dan dirham dengan segala sarana dan prasarana yang harus kita siapkan. Yang kedua adalah bahwa ruhani umat Islam ini juga harus dibersihkan. Dan kalau umat Islam selamat, seluruh umat manusia yang lain selamat, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Gitu. Ya, mana rahmatal lil alamin itu adalah itu. Ketika kita bisa menjalankan kehidupan fitrah, maka semuanya terjamin. Nah, hari ini kita sendiri sudah keluar dari fitrah. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Menarik sekali kajiannya hari ini, ya, dimantap lagi. Ini Ustaz yang perlu saya tanyakan. Tadi dibicarakan saat bercetaknya uang rupiah. Ya. Ya, bermula akhirnya, ya, semua saya tahu halnya di mana sih rupiah itu, ya, sejak kita pakai rupiah, ya, setelah tahu alurnya, oh di situ, ya. Bahkan mungkin di Indonesia semuanya memang riba karena kita memang pinjam uang ke luar negeri berbentuk akhirnya berwujud rupiah.
kepingan nggak ada tulisannya, nilainya 1 dinar, 1 dirham, atau maksudnya berwujud barang begitu ya, Ustaz ya, emasnya sama peraknya gitu. Terus yang kedua, jika misalnya masyarakat kita sudah sosialisasikan, kebanyakan kita juga banyak memerlukan dinar sama dirham gitu. Kalau tadi rupiah dicetaknya akhirnya bisa berubah riba, nah sekarang saatnya dicetaknya dinar sama riba. Jika kita mau menukar, itu apakah juga tidak riba juga gitu, Ustaz? Ya, dan kapan saat harus dicetak sebanyak-banyaknya? Ya. Dan berikutnya tadi ada nilai rupiah dipotong nggak ada harganya. Ya, terus kalau dinar sama rupiah dipotong, itu mungkin secara logika memang masih ada nilainya. Cuma bagaimana memberikan nilai itu? Apakah tetap ditimbang? Karena di situ memang nggak ada cetakannya gitu. Kalau memang semula memang tidak dicetak, Ustaz. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam. Jadi ini dua hal ya. Pertama adalah mengenai nilai dan harga, ya, yang tadi bahwa manusia itu sejak zaman Nabi Adam, karena Allah SWT mengajarkan cara hidup, ya kan, dan bagian dari itu adalah bagaimana menakar nilai. Nah, jadi sejak zaman dulu tadi orang menetapkan kemudian bagaimana cara mengukur nilai dengan cara tadi ditimbang atau ditakar. Nah, begitu sampai pada Rasul SAW, Rasulullah kemudian menetapkan standar yang berlaku yang diajarkan pada kita umat Islam. Tapi Nabi tidak menciptakan takaran dan timbangan. Takaran timbangan itu sudah berlangsung dari ribuan tahun sebelumnya, gitu. Nah, yang kedua kemudian soal alat membayarnya, ya kan, untuk mengukur nilai atau takaran timbangan itu. Nah, disitulah Nabi menyebutkan ada 6: emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Paling tidak tadi benda-benda yang disebutkan itu adalah uang, ya. Dan kalau tidak ada emas, tidak ada jawawut, tidak ada gandum, ya kita punya padi, kita punya kedelai. Berarti kedelai dan padi bisa juga menjadi uang yang memenuhi syarat-syarat sebagai uang. Tapi di situ kita juga bisa melihat seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi menyebutkan emas itu adalah harta orang-orang kaya. Jadi orang miskin yang nggak usah terlalu bermimpi punya emas, karena orang miskin itu jatahnya adalah perak, fitrahnya maksudnya, ya, fitrah orang-orang yang tidak berpunya dengan kekayaan yang besar ya perak, gandum, kurma. Tapi ada yang lebih kecil dari itu untuk yang sangat receh. Itu kenapa Nabi menyebut garam? Nah, kita punya sekarang emas, dinar, dirham perak, dan fulus tembaga. Nah, ada satu lagi mata uang fulus terbuat dari tembaga untuk yang receh-receh, ya. Nah, bahwa dulu bentuknya ada yang persegi, ada yang benjol, dan sebenarnya itu soal kebiasaan dan peradaban, ya. Nah, tapi dari yang kemudian kita kenal sejak ribuan tahun lalu, orang sudah mengenali yang berupa koin dalam hal emas dan perak. Tapi di luar emas dan perak seperti gandum, seperti terigu, ya apa adanya berupa benda-benda itu, hanya ditakar dan ditimbang. Nah, jadi itu yang paling pokok adalah soal takaran dan timbangannya, ya, yaitu mengenai dinar dan dirham. Dan sejak di zaman Rasul SAW sendiri belum dicetak dinar dan dirham karena masih dikuasai oleh Romawi dan Persia. Baru sesudah zaman Khalifah Umar, ketika dia sudah berhasil mengalahkan Persia, dia mulai membuat dirham perak. Emas belum. Emas itu kemudian 40 tahun kemudian di zaman Malik bin Marwan, ketika sudah terbiasa berpikir dengan desimal itu, angka itu, jadi kita lupa bahwa mengukur nilai itu adalah dengan zatnya, ya. Nah, dalam hal emas dan perak, ini pendapat Imam Syafi'i yang perlu kita pahami. Imam Syafi'i mengatakan bahwa manusia itu diberi karunia oleh Allah SWT segala macam logam, kuningan, tembaga, perunggu, emas, perak. Tapi ya tadi zuyina linasi hubu syahwat dan seterusnya, itu kata Imam Syafi'i Allah SWT memberikan pemahaman
bahwa emas dan perak lah yang digunakan sebagai penentu harga. Jadi emas dan perak inilah standar kita, penentu harga semua logam yang lain, semua benda yang lain. Gitu. Nah, tapi hari ini kita sekarang nanya, berapa harga dinar, berapa harga dirham? Nah, itu juga melawan fitrah. Pertanyaan yang betul adalah 1 dinar ini dapat berapa ekor kambing? Dapat berapa lembar baju? Dapat berapa kilo jagung? 1 dirham ini dapat berapa kilo mangga kalau di kilo dan seterusnya ya. Jadi menentukan nilai benda-benda ini adalah dinar dan dirhamnya yang dipakai sebagai alat penentu, bukan rupiahnya gitu. Jadi kalau kita ke pasar, oke, 1 dirham bisa beli apa ya? Nah gitu. Nah, bahwa sekarang kita transisi masih mengkurskan dengan rupiah, yaitu proses yang akan nanti dengan sendirinya hilang kalau kita sudah menggunakan dinar dirham. Nah, lalu yang ketiga soal pencetakan, penerbitan. Jadi yang perlu kita pahami bahwa uang ini adalah bagian dari hak, kewenangan dan kewajiban para ulil amri. Jadi Allah SWT berfirman, "Atii'u wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antaramu. Nah, tugas pertama, kewajiban pertama seorang amir, seorang sultan adalah menerbitkan, mengotorisasi dinar dan dirham. Tidak berarti bahwa dia kemudian mencetak dinar dirham sebanyak-banyaknya seperti ini. Ini kan monopoli, Bu. Hanya satu pihak yang boleh mencetak dinar dan dirham, uang kertas. Dalam hal dinar dan dirham, kita semua boleh mencetak. Semua orang boleh mencetak, tapi mengikuti ketentuan dari para amir dan sultan ini. Gitu. Jadi kalau sekarang ini koin-koin yang beredar adalah dari Mangkunegeri Tanjung Pura, dari Kesultanan Bintan, dari Amirat Sumatera Timur, ya kita ikuti ulil amri yang sudah ada ini. Gitu. Nah, tapi kan untuk mencetak koin itu perlu 1 kilo emas atau 1 kilo perak. Tidak semua orang bisa punya 1 kilo emas atau 1 kilo perak, ya kan? Nah, karena itu sekarang model bahwa ada satu model penerbitan dinar dirham yang diautorisasi para sultan dan amir, kemudian dikelola oleh wakalah induk, didistribusikan oleh wakalah-wakalah. Nah, jadi ini yang nalangin dulu hari ini. Jadi kalau ibu sekarang pengen punya 1 dinar, bisa dengan cara tidak mencetak, bawa ke percetakan, tapi menukarkan uang kertas ini senilai yang berlaku ke wakalah. Nah, nanti uang ini dibawa lagi ke wakalah induk, dibawa lagi ke percetakan buat menerbitkan kembali emas dan perak yang baru. Gitu ya, yang sekarang berlaku. Tapi kalau ada yang punya, saya punya emas 5 kilo, bismillah, datang ke sultannya, sultan saya mau cetak ini. Nanti diberitahu ongkos cetaknya sekian, jadinya sekian hari. Nah, pada saatnya diambil, selesai, punya uang, semua orang bisa gitu. Nah, yang keempat pertanyaannya, apakah boleh menukarkan dengan kertas? Nah, sudah saya sampaikan, transaksi dengan ini untuk apapun kan batil, Bu. Ini kan tidak memenuhi 3 syarat rukun jual beli. Nah, tapi mengubah yang batil ini menjadi yang hak, wajib. Jadi wajib hukumnya nih, cepat-cepatnya mengubah uang kertas yang membuat kita tiap hari menjadi miskin menjadi koin dinar dan dirham. Ya, begitu menjadi koin dinar dan dirham, kita pakai buat transaksi, buat jual beli, buat mahar, buat kado dan sebagainya. Tidak dimaksudkan kembali kemudian suatu saat dijual lagi jadi kertas. Nah, itu mengubah yang hak menjadi kembali batil. Gitu ya. Jadi ini bertahap, Bu. Jadi pelan-pelan kita tadi mengubah kehidupan kita yang sebetulnya asing tapi kita tidak merasa asing menjadi kehidupan yang normal yang saat ini menjadi asing. Gitu. Itu kenapa harus berjamaah? Harus berjamaah. Di Bandung, nah ini ada Pak Janu ini. Pak Janu ini salah satu wakalah di Bandung ini. Jadi kalau Bapak Ibu perlu koin dan sebagainya bisa menghubungi beliau. Gitu. Dan kita berjamaah, yang paling penting adalah kemudian membangun komunitas. Jadi wakalah ini sebetulnya hanya melayani masyarakat yang memerlukan koin. Nah, koin itu diperlukan untuk bertransaksi. Nah, komunitas yang bertransaksi ini yang diperlukan gitu. Jadi kita sudah berkali-kali membuat pasar muamalah. Ini aspek lain yang juga hilang hari ini. Bagi kita semua pasar di mana jual beli dengan dinar dan dirham gitu. Baik, berikutnya ada lagi? Silakan. Ya. Satu lagi mungkin nanti diskusi dilanjut sambil ya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Uang itu kan sebagai alat tukar, Pak. Dari yang sebelumnya alat tukar berupa barter. Awalnya barter, menukar barang dengan barang. Lalu zaman berubah, ditemukan emas dan perak. Saya baca sedikit di Wikipedia, ternyata dinar dan dirham juga bukan warisan murni umat Islam. Dirham dari Brahma, dari budaya Yunani, dan dinar dari Romawi yang artinya denarius. Artinya itu budaya yang diadopsi oleh umat Islam pada saat itu. Lalu hari ini kita mengenal dengan uang kertas, dan di dunia barat sudah dikenal uang Bitcoin dengan currency alat tukar baru, tidak berbentuk benda tetapi lebih ke digital. Nah, saya pikir ini kan sebenarnya perkembangan zaman yang tidak ada hubungannya dengan nilai syariah gitu. Kira-kira itu pendapat saya, Pak. Ya. Baik, dan itu pendapat yang salah. Itu pendapat yang salah, karena itu hasil indoktrinasi di sekolahan, ya kan? Dan indoktrinasi dari orang-orang yang memang ingin menyimpangkan cara kita memahami realitas hidup, ya. Bahwa dinar dari Romawi dan drachma dari Persia betul, tapi emas dan perak itu dari Allah SWT. Dan itu sudah diberikan sejak Nabi Adam yang saya jelaskan tadi itu, ya. Nah, jadi itu bukan perkembangan budaya. Yang berkembang itu adalah cara berpikir manusia yang menyimpang, yang tadinya ikut fitrah kemudian kemakan oleh indoktrinasi zaman ini, ilmu sihir tadi itu, ya. Dan bahwa dulu itu barter itu juga salah, dalam arti pengertian barter bahwa jual beli itu barter, ya barter itulah jual beli. Kalau bukan barter bukan jual beli, itu riba. Tapi bahwa dulu barter benda ditukar dengan benda lalu menjadi uang kertas, itu keliru, gitu, ya. Jadi dulu yang disebut barter atau jual beli itu memang harus benda dengan benda. Tapi ada benda-benda yang disebut sebagai ain, sebagai alat tukar, sebagai uang, dan benda-benda yang selain uang, gitu. Nah, jual beli adalah benda yang berupa uang yang ditukar dengan yang bukan uang. Nah, uang itu apa? Uang itu adalah penentu nilai tadi itu. Ya, coba sekarang kita lihat. Kalau kita ikut cara Rasul tadi, ini Bu, saya lagi, kalau tadi kan kita pakai kertas, sekarang pakai benda. Ini satu botol. Mas, saya tukar satu botol air ini, mau nggak orang? Mau. Adil nggak? Adil, oke. Sekarang ini di Bandung, ini di Singapura. Tuan Singapura, saya punya air sebotol, you punya sebotol. Mau nggak saya tukar? Mau nggak dia? Mau. Adil nggak? Adil. Sekarang di Amerika nih, Mr. Amerika, you punya satu botol water, saya punya satu botol water. Saya tukar, saya beli air saudara dengan air saya. Mau nggak dia? Mau. Dan adil nggak? Adil. Nah, lalu para bankir mengatakan tadi itu nggak bisa lu pakai cara fitrah begitu. Tinggalkan Tuhan, ikut saya. You mesti jual beli pakai ini. Dan ini dipaksa. Kalau kita punya ini 100.000 ke Amerika, saya mau beli dong satu botol, dikasih nggak Bu? Nggak dikasih. Kertas apa nih, nggak laku di sana. You mesti pakai kertas saya, namanya US dollar. Tapi kertas saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Betul nggak? Jadi orang Amerika datang sini 100.000 dolar. Kita 100.000 rupiah nggak laku di sana. Dia 100.000 dolar di sini, maknanya 100.000 kali 14.000, 1,4 miliar. Saya mau beli air botol saudara 1,4 miliar, kita kasih nggak? Kasih. Dan kita kasih berapa truk? 1,4 miliar. Dengan cara itulah seluruh kekayaan kita mereka habisi. Betul nggak Bu? Dia tanya, berapa minyak kamu?
Dan mereka bilang semua minyak hanya bisa dibeli dengan dolar, nggak bisa dibayar dengan yang lain. Jadi dia butuh minyak, tinggal tanya berapa, 1 juta dolar. Nah, dia tinggal ngetik kan pakai HP ini, 1 juta dolar, ting, kita habisi minyak kita, habisi kayu kita, habisi boksit kita, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi ini adalah kezaliman yang luar biasa, ilmu sihir ini. Ya, jadi ini bukan perkembangan zaman. Tentu ini berlangsung bersamaan dan berjalannya zaman. Tadi itu zaman yang tadinya zaman orang beriman menjadi zaman sekuler, zaman orang syirik, zaman pagan. Ini paganisme namanya, humanisme, yang kita tidak lagi tunduk patuh pada Allah SWT, tapi kita tunduk patuh pada bangkir. Gitu Mas. Ya, silakan. Oh, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyimak, tapi memang saya asing dengan apa namanya di kepala saya ini harus gimana gitu. Ya. Kali kan contohnya 1 botol air mineral ditukar lagi dengan 1 botol air mineral. Itu yang tepat, itu yang adil. Tapi dalam kehidupan kita ini, sistem kita ini, kita cari untung. Coba kita cari tambahan. Kita selalu ingin materi kita ini bertambah. Kalau sistem yang tadi, yang benar adalah 1 botol ditukar dengan 1 botol, itu adalah yang benar, itu adalah yang adil. Tapi kalau dari mindset kita yang ingin mencari selalu lebih, ingin selalu bertambah, harta yang kita miliki atau laba, itu tidak akan ada penambahan di kedua sisi, baik yang si A maupun si B, tetap aja itu saja. Nah, sementara kan saat ini sistem diciptakan dengan nilai desimalis nilai ya. Jadi kita ingin barang kita ini dibeli, ditukar oleh orang lain, tapi kita bisa bertambah harga kita. Kalau misalkan analoginya air mineral ini, saya punya air mineral 1, si B punya air mineral 1. Dia tertarik dengan air mineral saya ingin menukar itu, boleh saya tukar itu, tapi saya nggak mau hanya 1. Punya saya 1 ke kamu bayar ke saya 2. Biar saya bisa bertambah air mineral saya. Itu kan sebetulnya analogi yang selalu kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingin selalu bertambah. Dengan barter ini sepertinya tidak bertambah materi kita. Kita tidak menjadi lebih kaya gitu. Nah, sementara pihak, kalau bisa dikatakan yang liberal ini menciptakan, ya kita ingin biar kita bisa kaya gitu loh, dengan uang yang kita punya, uang 100.000 perak dipinjamkan kembalinya 100.000 lebih, bertambah lagi. Nah, kita ini memang, saya secara ini sudah terdoktrin bahwa saya harus semakin kaya. Makanya ketika kembali ke sistem dinar dirham ini, mohon penjelasannya untuk saya. Apakah itu bisa menambah kita kaya? Secara duniawi, Pak. Pertama itu ada dulu. Secara duniawi, bagaimana cara bertransaksi yang kembali ke sunnah dan Quran itu untuk kita bisa jadi kaya itu, bagaimana teknisnya? Karena yang sudah kita kenal sekarang ini kan kita sudah sangat paham. 1 dibayar 2, kita kasih 2, dia bayar 5. Jadi harta saya bertambah terus gitu, Pak. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan ini contoh hanya untuk memudahkan kita memahami. Jadi gini, cara hidup itu hanya ada 2, yang halal dan yang haram, ya. Dan yang halal itu apa? Allah SWT mengatakan wa halalul bai' wa harramar riba. Aku halalkan perdagangan dan aku haramkan riba, ya. Nah, karena itu kita harus memahami tadi bedanya dagang dan riba itu apa. Nah, tadi saya lebih banyak menjelaskan riba, walaupun saya singgung sedikit tentang perdagangan, itu jual beli. Nah, jadi kalau kita mau kaya, ya harus produktif dengan berdagang. Karena dengan berdagang, tadi saya sudah sebut, berdagang boleh menambahkan, gitu.
Ya, jadi transaksi itu ada, boleh pakai papan tulis itu, bisa nggak supaya jelas? Jadi gini, riba itu datangnya dari dua sumbernya. Riba itu satu, riba adalah penambahan yang haram. Nah, penambahan itu ada dua, penambahan jumlah, yang berarti penambahan jumlah itu ada yang halal, ada yang haram, yang disebut riba al-fadl. Yang kedua, penambahan waktu, yang disebut penundaan. Ya, penundaan ini juga ada yang halal, ada yang haram, yang disebut sebagai riba an-nasi'ah. Nah, karena itu kita harus tahu transaksi per transaksi di mana riba itu muncul. Ya, ada ininya enggak, spidolnya enggak? Jadi kita mesti tahu, satu, ada penambahan yang halal dan ada penundaan yang halal, dan itu bisa bareng-bareng. Ya, tadi saya sudah jelaskan, kalau kita kulaan 1000, jual 1500, kan nambah, Anda menjadi kaya, dan itu halal, karena itu jual beli. Tapi kalau Anda menghutangkan 1 juta, minta 1.100.000, itu haram, karena itu utang piutang, tidak boleh ditambah, gitu. Ya. Nah, dalam hal yang dua-duanya boleh, tadi boleh ditambah, boleh ditunda, itu pada sewa menyewa. Jadi kalau kita menyewakan mesin, menyewakan rumah, menyewakan baju, kan ditunda, dikembalikan besok atau seminggu atau setahun, dan ditambah karena bayar. Nah, itu halal. Tapi tidak semua benda boleh disewakan, karena ada benda-benda yang harus pindah pemilikan ketika dipakai, karena begitu dipakai dia habis. Misalnya apa? Benda yang kalau dipakai habis. Makanan, ya, makanan itu kalau kita kemakan habis, kan itu harus pindah pemilikan. Dia nggak boleh disewakan. Menyewakan makanan haram. Selain makanan apa lagi yang kalau kita pakai habis? Hah? Ya tentu, bahan bakar itu makanan juga, makanan mobil. Yang bukan makanan, uang, ya. Nah, uang ini kalau kita pakai, kita belanjakan, kan habis bu uang kita, karena itu haramnya disewakan. Kita sekarang setiap hari terlibat dengan sewa menyewa uang, betul nggak? Gimana? Kok pegadaian? Ya, pegadaian juga ada sewa menyewa uang. Yang kita semua terlibat. Bank, kita taruh uang di bank, itu kan disewa sama bank, dibayar 5%. Sama bank uang kita disewakan lagi. Orang yang mau beli rumah nggak punya duit, mau beli mobil nggak punya duit, dengan uang sewa 15%, ya kan? Gitu. Nah, jadi jadi gini, kalau dibagi, kan ini ada kasus ini penambahan. Jadi ada 4 kotak, ya. Ini kalau kita bicara tentang riba. Jadi ada penambahan yang boleh atau halal, ada yang tidak boleh. Ini penambahan nilai. Kan penambahan ada 2, nilai sama penambahan waktu. Penundaan. Nah, ini juga boleh, ini tidak boleh, ya. Jadi ada kasus di mana boleh ditambah nilainya, boleh ditambah waktunya. Tadi itu sewa menyewa. Sewa menyewa. Tapi tidak semua benda boleh disewakan. Nah, satu. Yang kedua, boleh ditambah, tidak boleh ditunda. Itu jual beli tadi itu. Ya. Jadi kalau kulaan kerudung 40 dijual 50, boleh ditambah. Tapi kalau kerudung itu kemudian dikreditkan, dicicil 5 kali, tidak boleh kemudian berubah harganya dari 50 menjadi 75, karena dicicil 5 kali 15.000 kali 5. Nah, itu haram. Karena tidak tunai menjadi utang piutang, ya kan? Nah, jadi kalau sampai mau kaya raya di sini, lakukan perdagangan. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh ditambah, tapi boleh ditunda. Nah, ini utang piutang tadi itu. Mau ditunda seminggu, sebulan, setahun, boleh. Namanya utang. Tapi utang seliter beras, kembali seliter beras. Sekarang kalau utang 100 juta di bank, mau dibayar 100 juta? Mau, jadi haram. Yang terakhir adalah sorof tadi itu. Sorof itu adalah tidak boleh ditambah, tidak boleh ditunda. Itu yang disebut tukar menukar. Kata Nabi, emas dan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam harus tunai dan sama. Gitu. Nah, kalau air dengan air, boleh tidak sama? Boleh. Tadi kan hanya untuk menjelaskan zolimnya uang kertas.
Tapi kalau air, kata Nabi, mau 1 liter air di sini ditukar 1 gelas boleh kalau redo sama redo, tapi harus kontan, tidak boleh ditunda, gitu. Ya, nah jadi menjawab pertanyaan itu untuk kaya raya bagaimana? Ya berdagang. Sekarang semua kaya raya maunya makan riba, itu persoalannya. Ya kan, diajarkan apa yang disebut sebagai investasi. Investasi itu racun. Gitu. Satu-satunya kalau mau disebut investasi dalam syariat ya Anda berdagang atau berproduksi. Tidak ongkang-ongkang kaki duit menghasilkan duit, itu tuyul namanya, babi ngepet. Ya kan? Gitu. Ada lagi berikutnya? Silakan. Mana visi banyak suara pemerintah. Waalaikumsalam. Ustaz, yang pertama, saya tidak mewakili pemerintah. Kebetulan saya pemerintahan. Yang pertama, saya memahami bahwa bertransaksi itu adalah sesuatu hal berdasarkan kebutuhan. Jadi tadi ketika kita menukar memang saat ini kita butuh beras dan kita punya air, kemudian orang yang punya beras butuh air, butuh air, yang punya air butuh beras, maka di sana terjadi tukar menukar. Perihal nilai dan besaran harga menurut kita zaman ini ya pokoknya sekarang ini saya butuh beras. Berasnya senilai air saya yang saya galon, mungkin buat sebagian orang kamu rugi beras kamu sekarang gitu kan sama air saya galon gitu. Tapi kalau kata orang yang punya galon, ya saya butuh beras saat ini. Artinya menurut saya transaksi seperti ini adalah transaksi di mana kebutuhan itu memang nyata di depan mata kan begitu. Yang saya pahami dari akad salah satu syarat jual beli itu kan Ridho sama Ridho, tadi saya sampaikan Ridho sama Ridho. Jadi saya memahami bahwa ya selama itu saling membutuhkan dan ridho, tidak ada istilah kanan penilaian materi ini lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih untung, ini lebih rugi, itu relatif kalau menurut saya. Karena dalam kehidupan manusia, ya kebutuhan kita apa saat ini gitu. Kalau kita butuh beras, kita punya air segalon, ya karena saya butuh beras, menurut saya beras lebih berharga dari galon saya. Walaupun mungkin secara rupiah galon 1 juta, beras cuma 50.000 misalkan gitu. Asalkan dua-duanya sama-sama itu. Itu yang pertama untuk perihal transaksi. Nah yang kedua, saya tidak dari awal saya paham bahwa sistem ekonomi di dunia ini saat ini memang hasil perang dunia kedua, itu saya sepakat. Memang sistem mata uang, sistem uang seperti itu adalah perjanjian dari lawan kita, lawan Islam. Nah, memang ini sistem ekonomi tidak sederhana, tugas dari ulul amri itu sangat sepakat sekali. Tetapi masalahnya adalah kami di masyarakat awam, saya tanya sama Pak Dadan, hari Ustaz ini nanti kalau dikasih ongkos pakai apa? Saya tanya itu tadi. Ustaz datang ke sini dia pasti pakai apa? Artinya kita menjalani hidup detik ini, menit ini, jam ini, kan? Seperti itu. Mendengar penjelasan dari Ustaz, betul berat hati ini melawan fitrah. Saya kembali ulang pertanyaan dari Pak Ketua DKM. Jadi ketika sekarang saya punya rupiah ini, karena orang sekarang mau ditukarnya dengan rupiah, apakah secara apa ya artinya? Ya saya mau makan nih sekarang, saya harus punya rupiah, saya harus makan. Berarti kita memang benar-benar menjalankan sesuatu yang dolim. Artinya memang berarti ya kita dosa, tapi solusi ketika pertama ini harus apa? Harus buang rupiah kita
memulai barter seperti apa? Itu saya masih penasaran dari jauh itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul-betul mewakili suara pemerintah ini. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ridho sama ridho itu satu hal gitu. Itu mutlak. Seperti kita jelaskan tadi bahwa uang kertas ini tidak ridho sama ridho, ini dipaksa. Dipaksa, ini kalau kita nggak pakai ini masuk penjara. Sedemikian rupa pemaksaannya. Dan kita ketakutan karena kita dibikin takut. Itu sebabnya sihirnya masuk. Gitu. Tapi yang kedua kan ada mislan bimislin. Jadi yang disebut bahwa berapapun saya mau bayar air saya dengan apapun yang saya punya, itu kan teori. Dalam praktiknya dalam kehidupan itu ada yang namanya mislan bimislin. Kalau bahkan dalam teori ekonomi yang merupakan formula riba itu bahkan diajarkan ada yang namanya supply dan demand, ya kan, dimana harga dibentuk oleh supply dan demand. Walaupun ini kita belajar ilmu ekonomi itu kan juga kita tidak menjadi bahwa itu semua bertentangan dengan fitrah. Jadi ilmu ekonomi itu diajarkan dengan satu doktrin awal, scarcity, bahwa segala sesuatu itu langka dan itu ada harganya. Jadi harga itu dibentuk oleh kelangkaan. Allah SWT tidak mengatakan bahwa hidup ini langka. Allah SWT mengatakan karunia Allah itu berlebih-lebih. Sebelum kita minta, Bu, rezeki itu sudah diberikan, betul nggak? Lihat pohon mangga itu, tidak ada satu pohon mangga yang berbuah hanya 1-2 buah, ratusan buah. Lihat rambutan, ribuan buah. Yang kita bisa makan mangga sekaligus 5 buah aja, ya. Tapi Allah sekali berikan, begitu berlimpahnya. Dan itu pada keseluruhan karunia Allah SWT. Karena Allah SWT itu seperti air mancur yang dari kejauhan belum kita tiba sudah muncrat-muncrat berlebih-lebih, ya. Dan karena itu Nabi mengajarkan kalau ada orang kelaparan kasih makan. Dalam teori ekonomi kalau ada kelangkaan, ada orang kelaparan, jual mahal barangmu karena dia kehausan, air kamu bisa dijual dengan mahal-mahalnya, gitu. Ini doktrin-doktrin Yahudi, gitu, ya. Nah, lalu soal bagaimana kita memulai mengubah hidup. Ya tadi kalau kita yang paling basic adalah, jadi gini, kita bisa bicara legalistik. Kalau kita bicara legalistik kan kita bicara hukum, ini halal ini haram, kan sudah dikasih pilihan, Anda mau yang haram atau yang haram. Kalau kita bicara legalistik, tapi kan kita nggak bisa bicara legalistik karena seperti yang Bapak bilang, wah kan repot, kita beli kereta api masih pakai uang dan sebagainya, pakai rupiah maksudnya pakai. Ya ini kan transisi seperti yang saya sampaikan, ya kan? Ini proses 500 tahun ini. Atau kalau dipendekin lagi 200 tahun dalam sistem ekonomi politiknya. Jadi kita nggak bisa mengubahnya seperti membalik tangan. Tapi coba ibu-ibu saya tanya, ibu sekarang pilih kertas apa pilih emas? Pilih kertas apa emas? Kertas apa emas? Emas apa kertas? Emas. Kan baru di mulut. Besok nanti siang juga udah pakai kertas lagi, ya kan? Gitu, ya. Nah, jadi Allah SWT mengatakan kita tidak diperintahkan untuk mengubah sistem ini, dan kita tidak akan bisa mengubah sistem ini. Karena Allah SWT mengatakan, jadi kalau kita bicaranya bagaimana kita mengubah sistem ini, nggak bisa. Jangan bermimpi kita mengubah sistem ini. Tapi Allah SWT sudah memberi petunjuk pada kita, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kaum, tidak akan merubah sistem ini kecuali kaum itu mengubah nafsnya sendiri, mengubah dirinya sendiri. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengubah perilaku kita. Perilaku yang aneh, asing, yang haram ini, yang kita terbiasa dengan riba, ya kita ubah. Bisa nggak ibu hari ini punya dinar dan dirham? Bisa. Bisa nggak berjual beli dengan dinar dan dirham? Bisa. Jadi masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Tunduk pada Allah SWT atau tunduk pada Rothschild. Ikutin ajaran Rasulullah SAW atau ikutin ajaran Adam Smith. Betul nggak? Gitu Pak. Gitu ya. Berikut. Ya silakan Pak. Ya, satu lagi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kajian sangat menarik, bisa di tempatkan sampai 15 jam dalam kajian bagus. Maka
awalnya memang kehidupan ini berubah dari riba yang semua riba itu memang seperti ini. Jadi yang saya pelajari bahwa kenapa ada uang kertas itu awalnya untuk sejarah di sekolah untuk memudahkan, karena bahan baku emas sampai mahal, terus air juga mahal dan sebagainya. Makanya kalau kapitalis menerbitkan namanya uang kertas kantor. Memang riba itu adalah sangat riba, itu singkatan riba. Jadi tidak semuanya penambahan itu adalah haram seperti tadi itu. Jadi ya tergantung akarnya masing-masing. Dan saya kaji dan saya pelajari di Muslim sebetulnya cara untuk menjadi kaya itu ada dengan sikap berubah dan segala macam itu. Dan untuk beralih ke mata uang tidak dengan kertas tapi dengan dinar itu mungkin perlu perjalanan panjang dan kemauan betul. Karena untuk mengerti riba pun kita belum sempat tuntas. Padahal OJK tahun 2016 sudah menerbitkan bahwa kaum muslim apabila bertransaksi di bank nasional adalah, tapi tetap sampai sekarang nggak ada gaungnya. Karena nggak ada kemauan dari kaum muslim sendiri untuk berpindah. Yang saya tanyakan, apakah ada solusi atau jurus-jurus pada komunitas yang menjadikan tukar-tukar dengan pimpinan dan ini? Karena kalau nggak ada itu, tetap tidak akan berjalan. Dan apakah dari majelis ulama pun ada untuk mendorong kerasan? Karena untuk transaksi riba di majelis ulama dalam fatwa tahun 2004 bahwa riba itu adalah bunga pun bunga bank itu haram sebetulnya tahun 2004. Tapi tetap kita ikuti, tetap tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Bagi ini dalam transaksi sangat keras sekali berpindah dari uang kertas ke uang emas atau perak. Apa ada solusi atau komunitas mana yang terima kasih. Ya, jadi apa langkah kita? Ya langkah kita adalah tadi kita mengubah perilaku kita. Dan bagaimana kita bisa merubah perilaku kita? Maka kita harus mengadakan sarana dan prasarana supaya jual beli yang halal ini, muamalah yang halal ini bisa berjalan. Jadi sekarang ini dari Sabang, dari Aceh sampai Papua sudah ada komunitas-komunitas di mana kegiatan pokoknya adalah tadi mengadakan pasar. Ya, di mana di pasar itulah kita berjual beli dengan kebebasan memilih alat tukar. Dan karena itu dinar emas dan dirham perak berlaku. Gitu. Jadi kita punya yang namanya pasar-pasar muamalah di Medan, di Depok, tadi saya sebut di Bandung sudah beberapa kali, kemudian di Tanjung Pinang, di Ketapang, di Banda Aceh, di Lampung, di Madiun dan seterusnya. Nah, Bapak bisa buka sekarang itu sudah hampir 3.000, baru 3.000 karena baru beberapa bulan. Itu di pasarmuamalah.net. Mau beli apa saja ada di situ. Rumah sakit, dokter, apotek, pengacara, beli ayam, beli pulsa, apa saja ada di situ, bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Gitu. Nah ini kan baru awal. Nah, itulah yang kita persiapkan. Karena itu masyarakat di Panyawangan ini buatlah pasar muamalah. Kemudian tarik dan bagikan zakat dengan dinar dan dirham. Jadi sejak tahun 2009 sudah lebih dari 35.000 dirham ini kita bagikan pada fakir miskin. Karena yang bayar zakat baru sedikit. Coba semua orang taat bahwa zakat itu hanya sah dibayar dengan ain. Bagaimana membayar zakat dengan ilmu sihir ini? Yang hari ini nilainya berubah dengan kemarin, berubah dengan besok. Nisabnya aja nggak ada. Berapa nisab rupiah? Berapa nisab dolar? Nggak ada. Gitu ya. Jadi lagi-lagi bahwa taatilah perintah Allah SWT, taatilah Rasulullah SAW dan jalankan. Seperti misalnya begini, kenapa Bapak Ibu masih sholat? Kenapa Pak sholat? Karena wajib. Allah mewajibkan sholat. Dan kenapa 5 kali? Nah, karena diperintahkannya 5 kali. Kenapa subuh 2 rakaat bukan 4 rakaat? Iya kan? Ringkasnya adalah kita menjalankan itu karena sami'na wa ata'na. Tapi sekarang Allah mengatakan riba itu haram. Kenapa tidak sami'na wa ata'na? Kenapa kita sami'na wa aswaina? Iya kan? Nah, ya tentu keadaan
Tapi kan emang sholat bukan karena keadaan, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua soal tadi kan disinggung majelis ulama, kan saya sudah beritahukan tadi itu, yang sudah ditanyakan. Ini kan bagian dari keseluruhan sistem, ya. Pada tahun 2016 kalau nggak salah, saya, Pak Amin Rais, Syekh Umar Ibrahim Fadilu, dan ada beberapa satu delegasi lah datang ke rapat pleno MUI, lengkap tuh dipimpin oleh Pak Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden itu. Kami sampaikanlah perkembangan dinar dan dirham dan seterusnya ya. Wah, berbusa-busa tuh lebih dari 1 jam. Apa jawaban Pak Ma'ruf Amin? Beliau mengatakan ya maaf saja, dan tujuan kami waktu itu hanya mengatakan bahwa supaya MUI mengatakan bahwa inilah mata uang sunnah ya, kita tidak minta fatwa, cuma MUI mengatakan bahwa inilah mata uangnya umat Islam untuk bayar zakat, untuk mahar dan sebagainya. MUI mengatakan, wah kami nggak bisa, silakan saja kalau mau itu dipromosikan, diajarkan pada umat Islam, tapi kami nggak bisa. Nah, ini mati nih ya kan, karena kami sudah mengeluarkan satu fatwa sebelumnya. Apa fatwanya? Fatwa yang mengatakan bahwa emas dan perak bukan uang. Ya, jadi kalau dibaca itu fatwa MUI itu tahun 2011, nomornya saya lupa tuh, nomor 17 apa 27 apa 77, tapi ada angka 7-nya. Di situ disebutkan bahwa emas adalah uang, perak adalah uang. Nabi mengatakan bahwa bagaimana hukum emas dan perak tidak boleh dijual belikan secara kredit dan seterusnya. Tapi buntutnya zaman ini, nah ini alasannya kan zaman ini emas dan perak tidak berlaku sebagai uang, dan karena itu emas dan perak kira-kira nih redaksinya tentu nggak begitu, sama dengan baju, sama dengan kentang, sama dengan bakpao boleh diperjualbelikan secara kredit. Bagaimana? Jadi MUI menghalalkan barang yang haram, yang oleh Rasulullah SAW jelas-jelas disebutkan begitu, bahwa hadis ini sudah nggak berlaku karena zaman begini, maka emas boleh dikreditkan hanya untuk membenarkan praktik perbankan syariah hari ini dengan satu produk yang namanya gadai syariah dan kredit yang disebut tabung emas, yang tidak lain sebenarnya itu hutang berbunga dengan menggunakan emas sebagai agunan gitu. Jadi saya selalu mengatakan bank biasa itu haramnya 100%, bank syariah itu sekurang-kurangnya 300% haramnya itu, gitu ya. Jadi Islam ini sudah menjadi barang yang asing hari ini, karena itu yang disebut syirkah, yang disebut mudharabah itu bukan syirkah, bukan mudharabah. Syirkah dan mudharabah itu berbeda, bukan seperti yang dijalankan di bank syariah. Itu nyatut syirkah dan mudharabah untuk praktek yang haram gitu. Jadi memang betul Bapak, ini berat, memang berat. Karena kita udah biasa hidup di air, sekarang kita disuruh ini hidup di air ini nggak benar, mari kita hidup lagi di darat. Gitu. Tapi Nabi mengatakan bahwa ini semua akan kembali, dan satu-satunya berlaku dinar dan dirham. Satu, yang kedua, kalaupun kita tidak pakai nubuah Rasulullah SAW, sistem kapitalisme riba ini dalam proses runtuh. Bayangkan Amerika Serikat hari ini punya utang 23 triliun dolar. Kita hidup semuanya berbasis hutang. Hutangnya pada siapa? Segelintir bankir, pada Rothschild, pada Rockefeller, pada Guggenheim. Kita semua negara dulu ketika berdiri tidak ada yang punya hutang. Tapi negara itu didirikan supaya berhutang. Karena kalau tidak ada hutang, tidak ada uang kertas. Bank sentral nggak ada fungsinya, gitu ya. Jadi kita tidak punya hutang. Tahun 45, tahun 46 Soekarno, Hatta dan kawan-kawan mendirikan bank sentral namanya BNI 46. Bangkir-bangkir internasional nggak mau, nggak bisa kalian main bikin sendiri. Kalau you mau saya akui kemerdekaannya, you mesti ambil bank saya menjadi bank sentral, namanya The Jefferson Bank. Nah, itulah yang kemudian tahun 48 diteken konferensi meja bundar menjadi Bank Indonesia, dan hutang Hindia Belanda 2,5 miliar dolar menjadi hutang Republik. Hari ini hutang kita 5.000 triliun gitu. Jadi sistem ini pasti kolaps karena kita ditopang oleh hutang berbunga.
bayangkan aja sebuah rumah tangga. Rumah tangga kalau beli kulkasnya ngutang, beli kasurnya ngutang, beli rumahnya ngutang, beli mobilnya ngutang, gimana hidupnya? Terkutang-kutang, ya kan? Gitu. Dan ini para pengamat sudah mengatakan, hati-hati 2020 ini bakal kolaps. Dulu tahun 98 waktu Pak Harto jatuh, ya, menjelang Pak Harto jatuh, semua orang bilang krismon, harga telur dari ini Bu, ini dulu dapat telur 1 kilo, ingat gak Bu? 2.000 rupiah dapat 1 kilo. Sekarang dapat berapa kalau buat beli telur? 1 butir. Duitnya masih sama nih, duitnya sama, ini 2.000 ini, telurnya sama, sekilo isi 16 kan, tidak jadi isi 50 hari ini. Sekarang dapat 1 butir, dulu 16 butir, yang 15 butir kemana? Ayat yang kata Nabi, semua yang kamu punya habis kecuali emas dan perak. Di zaman Rasulullah SAW 1 dirham 1 ayam, hari ini dapat 1 ayam 1500 tahun. Makanya tadi pilih emas atau pilih kertas? Pilih emas. Nah. Ya kan? Jadi bagaimana kita mengimani yang kita ucapkan itu dan mengamalkannya dalam perilaku. Nah, itu masalahnya. Ada lagi berikutnya? Cukup? Baik.